Ada uzur-uzur dalam sholat berjamaah. Kalau sudah uzur berjamaah ini sekaligus uzur Jumat juga. Uzur berjamaah adalah juga uzur Jumat. Sakit yang memberatkan untuk menghadiri sholat berjamaah. Sakit memberatkan. Contoh mohon maaf sakit buang air, sakit perut kan bisa ngotori masjid, bingung. Mondar-mandir ke hamam tadi. Dimaafkan dia. Hujan lebat yang menjadikan dia susah. Mau berangkat hujan deras. Kalau maksain mah boleh, kalau enggak. Bagi yang mengatakan wajib, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak wajib lagi. Mazhab kita kan ada dua. Sunnah muakkadah sama fardu kifayah. Salju di jalan kedinginan. Jalan berlumpur merepotkan. Panas sangat menyiksa. Dingin yang sangat menggigit. Angin kencang, wah. Bisa masuk angin. Berat angin kencang. Angin kencang yang mau pontang-panting begitu. Terasa ingin buang hajat. Tapi ini yang benar normal. Di saat kita siap-siap, tiba-tiba pengen buang hajat. Ketinggalan berjamaah, nggak ada masalah. Karena ingin buang hajat. Sebab naha Rasulullah SAW an mudafa'atil akhbatha ini, Nabi melarang kalau kita tuh nahan buang air kecil, nahan buang air besar. Cuman ini bukan penyakit malas. Sebab ada. Pengen buang air tuh nggak pernah pengen. Kecuali di saat dengar iqamat, berarti setan itu yang ngajak. Kalau dengar iqamat begitu langsung. Sebab kalau dilawan nggak lagi nanti. Ada orang begitu, ada santri. Bukan santri di sini. Kalau kelihatan ustadz, itu langsung kelihatan toilet. Ustadz baru duduk langsung, Ustadz mohon maaf Ustadz mau ke toilet. Ada dulu tuh santri begitu. Waktu kita masih ngajar. Setiap dia, akhirnya kesepakatan semua ustadz menemukan, iya benar. Setiap kita masuk dia selalu ke toilet. Oh berarti itu penyakit dia. Kenapa pengennya ke toilet kok tidak waktu ustadz? Enggak ada. Baru setelah ustadz datang siap-siap. Akhirnya semua ustadz sepakat. Ustadz, Afan Ustadz mau ke toilet. Enggak boleh. Akhirnya sembuh dia. Penyakit. Takut kepada orang zalim di perjalanan atau tempat sholat. Ternyata kita mendengar kabar di tempat sholat ada pembunuh, ada orang gila yang ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Enggak usah sholat ke masjid. Berjamaah di masjid. Takut tertibal dari rombongan ketika pergian. Mau pergi, rombongan sudah siap semuanya, kita tahu-tahunya belum. Takut ketinggalan jamaah. Apa-apa. Takut ketinggalan rombongan, maka tidak sholat berjamaah. Takut bertemu dengan penagih hutang. Sampai di gini. Gini loh ya. Indahnya Islam. Kalau orang punya hutang tidak bisa membayar karena memang dia melarat, maka tidak dosa dia. Tidak dosa dia, sah bersembunyi. Kalau pergi ke masjid ketahuan nanti di masjid saya ditagih lagi, pusing saya. Biarpun untuk mengambil hati seharusnya jangan lari dong. Kalau orang punya utang ditagih mendekat, menghadap dengan gentle, dengan berani. Mohon maaf ya akhi, saya belum punya uang gitu. Menjanjikan tok giliran dicari di rumahnya nggak ada. Insya Allah nanti hari Rabu ya. Asal ngomong ceplas-ceplos dia. Ngomong hari Rabunya tuh nggak mikir ada duit atau tidak. Pas giliran hari Rabu ngilang dia malahan. Utama ngedongkol yang punya duit itu. Nggak punya akhlak ini orang. Datangi, enggak apa-apa. Cuman kalau seandainya mungkin karena sangat takut, wah ini yang punya duit nih, aduh yang minjemin saya kayaknya bisa saya sholat di masjid. Enggak deh, saya enggak sholat masjid daripada ditagih nanti bikin masalah, enggak enak. Baik. Merawat orang sakit di rumah. Makanya ibadah sholat berjamaah itu tidak boleh dengan kesombongan, sok begitu. Kalau di rumah ada orang sakit, perlu dengan bantuan kita, bantu di rumah. Menyenangkan dia, nggak usah sholat berjamaah. Kantuk yang sangat, ini kantuk normal, bukan orang ngantuan. Ada orang ngantuan merepot. Di mana-mana ngantuk, di kelas ngantuk. Lah ini bukan itu, penyakitan itu. Orang normal tiba-tiba kantuknya luar biasa. Karena kalau melakukan sholat dalam keadaan ngantuk bisa saja dia nyungsep nanti, jatuh. Dan kita menemukan ada orang subuh-subuh santri dulu. Tiba-tiba jerur ketebuk, wah rame lah. Lapar yang sangat, makan dulu. Lapar yang sangat dan ada makanan. Lapar yang sangat nggak ada makanan, sama aja bohong. Soal sekarang tuh nanti tetap nggak ada makan.
Buta tanpa ada yang menuntunnya. Termasuk diantaranya bau tidak sedap. Kalau merasa repotnya itu kalau bau sendiri itu nggak ada yang sadar dia. Jika baumu atau bau kita adalah tidak sedap, jika bau kita tidak sedap, karena keringat, karena apa, atau baju kita keramaan kerendam, atau baunya tidak enak, nggak sedap, jangan ganggu orang sholat di masjid. Cuman jangan jadi orang nakal, sengaja bajunya dibau-bauin, keringatnya dibau-bauin. Kenapa? Biar nggak wajib ke masjid. Nah, ini santri kurang ajar itu. Cuman kalau kita merasa bahwa sendiri kita bau, kemudian susah dihilangkan nggak? Jangan ganggu orang di masjid. Termasuk diantara masalah kasus corona dan sebagainya, ini mengganggu orang. Kalau ke masjid kita akan mengganggu orang, apalagi dengan kondisi sakit seperti itu. Maka lebih baik nggak usah. Dan lain-lain.